Pendaftaran SNMPTN sebentar lagi nih. Wah, aku harus daftar nih. Tapi aku masih bingung banget jurusan apa ya yang bakal dipilih. Salah nggak ya kalau milih ini? Duh, bingung banget. Ada nggak sih strateginya biar lolos SNMPTN? Duh, aku pengen banget lolos. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Ayu Megasari. Di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang kesalahan apa aja sih yang nggak boleh dilakuin pas kalian daftar SNMPTN. Karena sebentar lagi bakalan dibuka pendaftaran SNMPTN dan kalian harus menyiapkan segalanya itu dengan matang dan jangan sampai kalian ngelakuin kesalahan-kesalahan berikut ini. Dan ini dia kesalahan yang pertama. Yang pertama itu adalah kalian nggak boleh ngedaftar di web SNMPTN itu pada waktu-waktu terakhir. Kenapa? Karena pas kalian daftar di hari-hari terakhir gitu ya, kemungkinan besar yang namanya website gitu kan, terus juga banyak yang mencet web itu, terus juga banyak yang mungkin mendaftar juga ya SNMPTN. Itu nanti ngebuat kalian jadi kayak gugup. Terus juga kalau misalkan webnya itu error, kemungkinan kan gak ada kesempatan dua kali nih. Jadi lebih baik itu kalian daftar dan mempersiapkan berkas-berkas yang mau di-upload di situ secara sebelum pendaftaran SNMPTN dimulai. Kalau kalian ngedaftarnya itu di hari-hari terakhir pendaftaran SNMPTN, itu kemungkinan besar nanti webnya itu jadi error, jadi misalkan loadingnya lama, segala macem yang nggak kita inginkan. Pokoknya ada aja gitu ya hal-hal yang kita itu nggak mau itu terjadi, dan itu kemungkinan itu bakalan ngebuat kalian itu jadi kayak gugup, grogi, atau bahkan kalian salah mencet jurusan atau PTN yang kalian pilih. Jadi aku saranin pas kalian daftar SNMPTN itu usahakan kalian mempersiapkan berkas-berkas terus data-data yang buat didaftar di SNMPTN itu sebelum pendaftaran SNMPTN dibuka. Jangan sampai kalian mendaftar pas detik-detik hari terakhir pendaftaran SNMPTN ya, karena itu bakalan bahaya banget. Dan kesalahan yang kedua itu adalah kalian salah menempatkan prodi dan perguruan tinggi negeri ketika kalian milih SNMPTN. Misalkan kayak gini, kalian udah daftar nih SNMPTN di web SNMPTN, kalian udah buka segala macam, terus kalian tuh kayak bingung, bimbang gitu ya, mau milih jurusan apa, terus perguruan tinggi yang mana gitu kan. Nah itu sebenarnya ngebuat kalian itu jadi salah pilih gitu. Jadi usahain kalian sebelum hari pendaftaran SNMPTN dibuka, kalian itu cari-cari informasi minat kalian tuh di mana gitu kan. Terus juga kalian cita-citanya itu mau jadi apa. Dan gak kalah pentingnya itu, kalau SNMPTN ini gak boleh kalian tolak kalau misalkan udah diterima di perguruan tinggi yang kalian pilih. Karena kalau misalkan ditolak, itu bakalan berhubungan banget sama adik-adik kelas kalian, karena ini kan jalur undangan ya. Kalau misalkan kalian gak nerima jalur undangan itu berakibat fatal, karena nantinya adik kelas kalian yang mau daftar SNMPTN itu bakalan ke blacklist gitu, karena kan PTN itu menilai bahwa alumni itu tidak bertanggung jawab gitu karena nggak mengambil jalur SNMPTN yang udah diterimanya. Jadi kalau misalkan kalian mau daftar SNMPTN, kalian harus atur strategi milih prodi
Dan juga PTN-nya itu yang harus berdasarkan minat kalian. Dan juga kalian harus banget cari tahu prodi apa yang mau kalian pilih, pelajaran-pelajaran apa, mata kuliah apa yang bakal diemban selama perkuliahan. Karena kalau misalkan kalian udah suka sama jurusan itu, apalagi perguruan tinggi itu, kalian pasti bakalan semangat mengikuti perkuliahan. Tapi sebaliknya, kalau misalkan kalian itu nggak suka sama jurusan itu, kalian asal pilih dan kalian diterima di jurusan itu bakalan ngebuat kalian tuh kayak kaget, bahkan nanti bisa berakibat fatal yang udah tadi aku bilang. Kalian bisa aja nolak karena misalkan kalian itu nggak suka di jurusan itu. Jadi sebaiknya kalian udah siapin jurusan sama perguruan tinggi negeri yang bakal kalian pilih ketika pendaftaran SNMPTN dibuka. Jadi jangan lupa atur strategi ya untuk memilih prodi dan juga PTN. Kesalahan yang selanjutnya itu pas kalian udah membuka SNMPTN, kalian udah daftar itu, kalian pasti bakalan ada nih terlintas di pikiran kalian, aku memilih prodi ini yang sepi peminat gitu kan. Itu boleh-boleh aja, tapi harus digarisbawahi jurusan yang sepi peminat itu sudah sesuai minat kamu atau belum. Jurusan yang sepi peminat itu kalian itu menyukai atau enggak. Karena kalau misalkan kalian itu nanti pas daftar SNMPTN kalian itu milihnya asal-asalan, terus juga yang sepi peminat, terus pikiran kalian tuh yang penting aku diterima gitu. Itu sebenarnya tuh nggak baik banget, dan itu mindset yang harus dihilangkan sejak sekarang ini. Karena kalau misalkan kalian milih prodi yang sepi peminat, itu kalau misalkan kalian nggak suka, nanti takutnya terlintas di pikiran kalian, aku nggak suka sama jurusan itu, aku nggak mau nerima. Nah, itu bakalan berakibat fatal banget seperti yang tadi udah aku jelaskan. Itu nanti kalau misalkan kalian nggak nerima jalur undangan itu berakibat fatal karena nantinya adik kelas kalian yang mau daftar di perguruan tinggi itu menjadi namanya itu di blacklist. Karena jalur undangan ini harus wajib banget diterima kalau misalkan udah dinyatakan lolos. Jadi kalian jangan sampai tergiur dengan jurusan yang sepi peminat, tetapi kalian itu tidak menyukai jurusan itu. Boleh saja kalian mendaftar di jurusan yang sepi peminat, asalkan kalian mempunyai minat dan juga keinginan yang dihasilkan prospek kerjanya di jurusan itu gitu ya. Misalkan jurusan si A, prospek kerjanya ini, dan dia tuh kebenaran di SNMPTN itu sepi peminat, itu nggak apa-apa. Jadi kalian harus mengukur keuntungan dan juga nggak untungnya kalian itu milih jurusan yang sepi peminat. Jangan sampai kalian salah milih, dan jangan juga kalian itu salah dalam mengatur strategi ketika milih prodi dan juga jurusan di SNMPTN. Ya, itu dia tadi teman-teman yang udah aku jelasin 3 kesalahan umum yang kalian nggak boleh lakuin pas kalian daftar SNMPTN. Semoga video aku ini ngebantu ya buat kalian semua. Dan kalau misalkan kalian masih bingung, kalian boleh banget tanya-tanya ke aku lewat DM di Instagram. Ini Instagram aku ada @maila. Kalian boleh banget tanya. Dan aku juga sekarang ini udah ngebuka salah satu grup WhatsApp, itu namanya ada ngosik atau ngobrol asik. Di sana aku sama subscriber aku yang udah pernah nge-DM aku itu aku masukin ke grup biar sharing-sharing tentang SNMPTN, terus SBM, jalur mandiri atau bahkan perkuliahan, dan nanti bakalan aku jawab sesuai pengalaman aku sendiri. Dan juga nanti di situ kita semua bakalan sharing kalau misalkan masih pada bingung gitu kan, nanti aku bakalan ngejawab. Dan juga grup ini terbuka bagi siapa aja yang mau, yang tertarik, khususnya yang tertarik untuk berkuliah dan yang ingin masuk lewat jalur SNM, SBM mandiri, ataupun nanti kalian boleh nanya-nanya tentang perkuliahan ke aku. Pokoknya kalau misalkan masih bingung, boleh banget, aku terbuka banget untuk kalian yang masih bingung, tanya-tanya ke DM aku. Ini ada @maila, karena udah banyak yang nanya-nanya ke aku dan aku pasti balas walaupun nggak cepet-cepet gitu ya. Tapi yang pasti aku balas. Pokoknya kalian jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, karena SNMPTN sebentar lagi akan dibuka. Jadi terus semangat dan jangan lupa selalu mencari informasi supaya kalian nggak ketinggalan informasi dan selalu up to date.
Dan terakhir aku ucapin, jangan lupa untuk terus berdoa dan juga kalian mempersiapkan berkas-berkas yang akan diunggah dalam web SNMPTN. Jangan sampai kalian itu ada yang salah atau bahkan kalian keliru memasukkan berkas yang ada di web SNMPTN. Terus semangat, semoga kalian lolos di SNMPTN 2021. Terima kasih sudah menonton video ini. I gave you my heart.